Halo teman-teman, saya Amel. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan letusan gunung api. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami mitigasi bencana, agar dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Halo, saya Luisa. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana sebelum bencana itu terjadi. Mitigasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tindakan pencegahan. Halo, saya Hartati. Mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. Dengan memahami cara menghadapi bencana, masyarakat dapat bertindak lebih cepat dan tepat saat keadaan darurat terjadi. Halo, saya Rizky. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Upaya mitigasi yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Setelah itu membersihkan saluran drainase dengan rajin. Dan yang ketiga adalah melakukan reboisasi atau melakukan penghijauan. Dalam menghadapi gempa bumi, kita perlu mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Selain itu, saat terjadi gempa, kita dapat melakukan langkah drop, cover, and hold on, yaitu menyerunduk, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan berpegangan hingga guncangan berhenti. Untuk daerah yang rawan longsor, masyarakat dapat melakukan penanaman pohon kembali untuk memperkuat struktur tanah. Selain itu, menghindari penebangan hutan secara berlebihan juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya longsor. Kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari mitigasi bencana. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana evakuasi dan menyiapkan tas siaga yang berisi kebutuhan darurat seperti air minum, makanan, dan obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Mitigasi bencana juga dimulai dari kemampuan mengenali tanda-tanda bencana. Misalnya hujan deras yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor. Sementara itu, gempa bumi yang kuat di wilayah pesisir dapat menjadi tanda potensi tsunami. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut, kita dapat lebih siap untuk melakukan evakuasi. Di era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah tersebar, namun tidak semua informasi yang beredar itu dapat dengan mudah terpercaya. Oleh karena itu, saat terjadi bencana, kita harus memperoleh informasi dan sumber resmi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau instansi pemerintah terkait agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks. Sekolah dan kampus juga memiliki peran penting dalam mitigasi bencana. Kegiatan seperti simulasi evakuasi, sosialisasi kebencanaan, dan pelatihan pertolongan pertama dapat meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi situasi darurat. Dengan latihan yang rutin, kepanikan saat bencana dapat dikurangi. Menghadapi bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus saling bekerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Kesadaran tentang mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak usia dini. Dengan mempelajari cara menghadapi bencana sejak sekarang, kita akan lebih siap dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar ketika bencana terjadi. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat bertindak lebih cepat dan tepat saat keadaan darurat terjadi. Kesiapsiagaan hari ini adalah investasi keselamatan di masa depan. Mari bersama membangun generasi yang sadar, siap, dan tangguh terhadap bencana demi Indonesia yang lebih aman.